Jadi masalah sembahyang yang sungguh penting di dalam agama, ya tidak ada satu hukum Islam lain daripada syahadat yang hukumannya itu seperti hukuman sembahyang, tidak ada. Jadi di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, wa yuqtalu ail muslimu wal mukallafut tahiru haddan bi darbi unuqihi in akhrajaha ail maktubata amidan an waqti jam'in laha in kana kasalan ma'a tigadi wujubiha in lam yatub. Baca wajib taruhnya hukum sekarang. Setelah kita dapat tahu kewajiban seorang muslim menjalankan sembahyang dengan cukup syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, ya, dan dibunuh. Hukum Islam, seorang muslim dibunuh, seorang muslim al-mukallaf yang sudah mukallaf, artinya akil, sudah balik, ada akalnya dan sudah balik, kecuali anak kecil atau orang gila, tidak ada hukum. Ini yang harus dibunuh ialah seorang muslim yang mukallaf, yang akil balik, at-tahir, yang suci, tidak lagi haid, tidak lagi nifas, itu namanya suci. Karena meliputi laki dan perempuan, sama saja, baik pun laki maupun perempuan. Dia meninggalkan waktu, ya, yang suci, tidak lagi haid, tidak lagi nifas. Had dan ialah dengan cara aturan hukum, siksaan dari agama, pengobatan. Jadi haddan ialah hukum, siksaan dari agama secara hukum agama. Secara hukum agama, had. Jadi nanti di sana ada haddan, ada kufron. Ada haddan, ada kufron. Kalau dibunuh haddan ialah dibunuh dengan secara hukum agama, maka tetap diakui sebagai seorang muslim. Kalau dibunuh kufron, dibunuh juga dalam hukum agama, tetapi dihukumkannya orang yang terbunuh itu kafir. Itu kufron. Jadi di sini bukan kufran tetapi haddan secara hukum agama. Wa yuqtalu, dan dibunuh seorang muslim ayat mukallaf, yakni orang mukallaf atau yang suci daripada had dan nifas, haddan secara hukum agama, dan dia tetap menjadi seorang muslim. Tetap hukumnya meskipun dibunuh di dalam agama, maka matinya itu pun hukumnya muslim. Kenapa? Karena dibunuhnya itu secara hukum agama. Ya. Dengan bagaimana dimatikannya, dibunuhnya bi darbi unuqihi, ialah dengan dipukul punuknya. Bukan lari leher dari sini. Ya. Bunuh sini. Itu tahu dah, orang sana tahu dah tuh. Yang tukang mukul loh, yang tukang mukul bunuh orang, ya, dengan hukuman supaya mati. Nah, tukangnya tentu lebih tahu dan lebih bisa. Kalau kita ini rasa-rasanya jangan lagi bisa, ngelihat juga nggak tega. Nggak tega, ngelihat nggak tega, nggak bisa lagi. Ya. Kapan nih seorang muslim tetap dia orang muslim? Bukan dia kafir tuh, yuqtalul muslim, tetap dia masih muslim. Tetap dia seorang muslim di dalam hukum agama, tapi ditetapkan oleh hukum agama mesti dibunuh. Walau dia orang kafir atau muslim. Ya. Jadi tidak bebas seorang muslim daripada hukum agama dengan secara Islam saja dan meninggalkan hukum sembahyang. Dia tidak sembahyang, tidak putus, tidak luput daripada hukum agama, yang dia itu mesti dibunuh. Padahal dia muslim. Jadi berarti tidak gugur seorang mengaku muslim, mengaku Islam daripada tuntutan agama ini orang mesti dibunuh. Tidak luput. Tidak. Oh, seorang muslim apa dibunuh dalam agama? Nggak bisa.
Jadi nyatanya meskipun dia seorang muslim, kalau dia tidak menjalankan sembahyang yang sebagaimana akan tersebut keterangannya, maka harus dia dibunuh. Oh, dia muslim, meskipun dia muslim, tetap dia menerima hukuman agama ialah pembunuhan kepadanya. Ya. Jadi ringkasnya, tidak lantaran dia orang muslim, mengaku muslim, tapi dia tidak menjalankan sembahyang, maka tidak ada tuntutan bunuh, tidak ada. Tetap saja tuntutan dibunuh, harus dibunuh. Ya, baik dong. Kapan nih si muslim yang harus dibunuh di dalam hukum agama? In akhrajaha, kalau dia keluarkan itu waktu sembahyang. Kalau dia tinggalkan itu sembahyang. Ya, amidan, syaratnya sengaja. Kenapa ente tinggalkan sembahyang zuhur tadi? Oh, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan apa, nggak ada udzur apa-apa, nggak ada apa-apa. Ya, sengaja karena tinggalkan. Jadi sengaja, itu namanya amidan. Dia tinggalkan sembahyang zuhur itu, umpamanya, ya, dengan sengaja, tidak ada halangan suatu apa, an waktu jam'in. Tuh, dikeluarkan waktu zuhur daripada waktu jamak. Zuhur dijamakkannya sampai asar. Jadi dia keluarkan zuhur itu sampai waktu asar. Habis asar. Itu penutup. Umpamanya jam 3 pas keluar asar. Masuk asar. Habisnya jam berapa? Umpamanya 5:30. Atau jam 6. Pas jam 6 habis waktu asar. Nah, jadi dia keluarkan waktu zuhur waktu jam'in sampai waktu asar. Jadi waktu asar masuk. Jadi selama belum hilang waktu asar, dia belum hukumnya meninggalkan waktu sampai waktu jamak. Karena waktu jamak zuhur sama asar. Selama belum habis waktu asar, boleh nggak jamak? Boleh. Jamak. Boleh, lantaran belum hilang waktu asar. Jadi hilangnya jam 6 umpamanya. Pas betul-betul jam 6 hilang waktu asar. Nah, itu hukumnya bila mana dia meninggalkan zuhur sampai jam 6, di situ sudah masuk batas ini orang mesti dibunuh di dalam agama. 2 waktu. 2 waktu. Hukum agama. Iya, hukum. Baik. Bagaimana kalau sembahyang yang tidak ada jamaknya? Seperti apa yang tidak ada jamaknya? Subuh. Yang tidak ada jamaknya, subuh. Hilang waktu, jam seanu, disuruh sembahyang, masih nggak mau, nggak pakai menunggu zuhur lagi. Masuk keluar matahari, ya, udah waktu itu hak dibunuh. Satu waktu. Iya. Benar. Baik. Sekarang dia zuhur sembahyang. Asar. Asar tidak. Asar tidak. Itu pun sama hukumnya dengan subuh. Hukumnya jadi meninggalkan satu waktu asar sampai habis waktu itu pun sama dengan hukumnya meninggalkan subuh. Karena dia sudah tidak menerima jamak lagi. Iya. Terakhir. Jadi terbawa sama sembahyang zuhur. Waktu jamak, waktu asar. Jadi sama. Meninggalkan subuh, meninggalkan asar saja, meninggalkan isya saja, sampai saatnya udah hampir waktu. Ayo apa sembahyang nih? Cepetan nih. Jadi tinggal 10 menit lagi. Tidak sembahyang, hukuman agama engkau dibunuh. Dia nggak mau juga. Nah, situ jadi tidak pakai mengingat zuhur sembahyang, asar tidak begitu. Jadi hak dibunuh juga. Penting sembahyang.